Sip. Kita mulai, Mak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang godang suara itu ah. Iya, godang suara pacu, ada orang jawab salam nih bahayo. Ulang nih, Mak. Nyoyo pagi-pagi gue banyak napi-napi nambuh, Pak. Lagi kurang ngaji leh. Kita ulang lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati, saya muliakan pengurus Masjid Sura, ya Pak, beserta jajaran yang hadir. Kita doakan semoga pengurus senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, kemudahan kelancaran urusan, terutama sekali untuk menjaga dan merawat rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Semoga kelak menjadi amal jariah ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya muliakan para alim ulama, imam kita, guru-guru kita, orang-orang soleh kita. Kita doakan semoga di tanah kita, di kampung kita, Allah masih jaga ulama kita. Karena kalau sampai ulama kita wafat, berarti tinggal kita yang sisa-sisanya lagi, Pak, akan selamat kita. Maka bermohon kita pada Allah, semoga Allah jaga ulama kita, berkah hidupnya dunia akhirat, ilmunya bermanfaat baik untuk dirinya pribadi maupun khalayak ramai. Wabil khusus bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, ikhwafillah rahimani rahimakumullah. Abu basuh kampung menggigit gini, Abu. Gigitnya dua. Pertama, Abu takwik di siko, belum pernah ceramah sekali di siko. Yang kedua, sikutek deh, gitu tak. Iya, Abu kok badan ketek, Pak, ceramah-ceramah lu basi lu menggigit badannya. Biasa ceramah jarang basi. Tapi jadi mati lo ketua. Oh, ini orang gambar. Saya belum pernah ke sini, Pak. Terakhir saya ke sini pernah cuman belum pernah ceramah, Pak Ketua. Terakhir saya ke sini itu kalau tidak salah mengantarkan, mungkin Bapak Ibu sebagian tahu ya, mengantarkan almarhum ayah kami Bapak Haji Nurlisman ceramah Idul Adha kalau nggak salah saya di sini. Dan Masya Allah, dengan izin Allah, ya, mertuanya pernah ceramah sini, menantunya juga ceramah di sini. Nah, Masya Allah. Jadi sebelum mengaji, kalau kata orang-orang tua, wah, adab guru-guru kita, tak kenal maka. Nah, itu bukti yang tidak pernah ceramah juga, Pak. Tak kenal maka ta'aruf. Jangan sayang-sayang cuma biar kurang loh. Kalau keluarganya, nah, tak kenal maka ta'aruf. Quran surat 49 Al-Hujurat ayat 13 kanan pertengahan itu. Apa kata Allah? Bismillah, ya ayuhan nas, inna khalaqanakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Ketemu kalimatnya. Kata Allah, hei manusia. Sini kan manusia semua insyaallah. Entahlah kalau ada malaikat numpang sih ngaji. Nah, inna khalaqanakum min zakarin wa unsa. Aku ciptakan kalian laki-laki perempuan. Sekali lagi, Pak, laki-laki perempuan. Jadi kalau ada yang agak-agak sana mancing, Pak, coba disehatkan. Ya, karena itu bukan fitrah dari Islam, pasti salah, penyakit. Ya, wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, beda bahasa, beda warna kulit. Bu, benai dengan tajoleh sama bahasa. Dokek baru apa itu? Dokek baru tuh, Bu. Ya, benai dengan semua orang lah beda bahasanya. Apalagi nanti sudah beda pulau, beda negara sebagainya. Tujuannya satu kata Allah, lita'arafu, agar kalian saling kenal. Setelah kenal itulah timbul rasa cinta dan kasih sayang. Kalau Bapak tak kenal sama orang, Bu yakin Bapak akan ngelakson tusu di pasar. Betul atau tidak? Tapi kalau sudah kenal pasti ngelakson. Nah, aku izin sebelum pengajian
Ambo memperkenalkan diri Ambo sehingga nanti apa yang Ambo sampaikan Ambo bisa mempertanggungjawabkan secara pribadi dan personal. Nama Ambo Hendio Anjasmara, panggilan Hendio. Tinggal di seberang Taluk. Alhamdulillah dapat istri di sana seberang Taluk. Aktivitas sehari-hari mengajar di MI Muhammadiyah dan SMP Muhammadiyah 1 Teluk Kuantan. Kalau ke SMK 2 Semea, di belakang Semea ada sekolah Pak, panti asuhan. Kamu ngajar di situ. Boleh Bu. Pendidikan terakhir alhamdulillah Allah izinkan, semoga minta doanya juga. Mudah-mudahan tahun ini bisa menyelesaikan studi S3 di Padang, insyaallah. Nah, itu sedikit Bapak Ibu tentang Ambo. Jadi kalau salah Ambo jangan dicaci maki Ambo ya Pak Ibu. Ambo masih belajar, doakan Ambo supaya bisa belajar lebih baik lagi. Baik. Sebelum mulai, Ambo nak izin bertanya Mak, dek Ambo jauh kemarin tak sampai jam berapa Pak? Kok salah-salah kok lah ngode-ngode cuma lapar ya kan, kerojo kan ustaz berceramah ya kok bongi lo kamu kan. Aku tak tahu sih kok kalau kami di Tolok Masjid Raya besok mulai 15 sampai 20 menit. Nanti makan-makan. Nanti insyaallah aku janji Mak, kamu ceramah nak kalamu loh. Kamu macam itu Pak Ketua, kamu tak pandai ceramah lama-lama. Tapi pesan saya memang tak pandai ceramah lama-lama Pak. Tapi saya berharap Bapak Ibu keluar dari masjid ini jangan sampai keluar kecuali harus ada yang Bapak Ibu bawa pulang. Ya. Saya tak pengen Bapak Ibu duduk sini lama-lama ketawa-ketawa doang, pulang ke rumah tapi tak ada perubahan dalam hidup. Ini bukan taklim yang diinginkan. Jadi saya berharap meskipun sebentar saya menyampaikan di sini, harus ada ilmu yang kita bawa pulang dan ilmu itu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sepakat Pak Bu? Sepakat ya? Mau sebentar insyaallah. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah Allah masih izinkan kita hidup sampai pagi ini. Makanya setiap pagi kita dianjurkan mengucapkan kalimat pertama bangun tidur itu alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Cuman sayangnya Bapak Ibu, kalimat ini klise. Sampai di lisan saja tak pernah sampai ke hati. Padahal di sana ada perjanjian kita sama Allah, rasa syukur kita alhamdulillahilladzi, ya Allah terima kasih dengan segenap rahmat-Mu ahyana ba'dama Kau hidupkan saya setelah sebelumnya saya mati. Ingat Pak, tidur itu latihan mati sebelum nanti kita tidur yang lama. Ya, tak ada jaminan kita tadi itu sebetulnya bangun. Ya, betapa banyak orang sedang tidur digigit ular mati. Betapa banyak orang sedang tidur tiba-tiba rumahnya tertimpa musibah dan sebagainya. Maka kita ucapkan pagi-pagi alhamdulillah, terima kasih ya Allah Kau masih hidupkan saya, berikan kesempatan hidup sampai pagi ini. Ya, apa tujuannya Pak Bu? Wa ilahin nusur. Saya janji ya Allah, hari ini saya akan berusaha lebih baik lagi. Jadi kalau seandainya hari ini Bapak Ibu seperti itu saja, tak ada berubahnya, maka itu saya sampaikan. Alhamdulillahnya cuma sampai di lisan. Tak ada yang berubah, sholat masih terlambat. Ya, dengar azan pura-pura peka. Ya, masih sibuk dengan dunianya, sementara kita tidak mempersiapkan akhirat kita. Maka itu salah satu bentuk tidak bersyukurnya kita kepada Allah. Kalau mau lebih mudah, saya dari seberang Taluk sampai sini tadi Pak. Puso kawan ambo tadinya. Meri yang puso. Kamu tapi kena begal. Hantu insya Allah tak tapi apa Pak. Puso lah dunia. Kenapa? Subuh ini mengajarkan, Allah ingin ajarkan sama kita betapa banyak hamba Allah alpa subuh itu. Nggak absennya loh, alpa. Ya Pak. Tapi coba tengok sebentar lagi. Jam-jam 6, jam 7, jam 8. Bertebaran dia, berserak-serak. Tapi ketika subuh dipanggil, padahal mereka tahu as-salatu khairun minan naum. Tapi di hari dingin, hari penghujan, tarubah kalimat muazin itu sampai ke rumah. An-naum khairun minas salat. Dan tidur dia. Sampai jam 8. Lah jam 8 terbangun Pak, ndak lo salat pertama tinggal HP lo tengok lo. Oh ya sebillah. Maka pesan pertama bersyukur sama Allah. Kalau masih dipanggil, masih bangun Pak Bu. Karena nanti sabar. Insya Allah ketika dipanggil kita nggak bangun-bangun lagi. Maka semoga Bapak Ibu yang hadir di sini Allah kuatkan keimanannya sebagaimana Nabi senantiasa mengamalkan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati saya, tolong ya Allah tetapkan hati saya cinta kepada salat, suka dengan salat dan mudah-mudahan saya mati dalam keadaan salat saya insyaallah. Kemudian bersolat kita kepada Nabi kita Habibullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bermohon kita kepada Allah di bulan haram ini, di mulia ini, majelis ta'lim ini, Allah izinkan kelak nanti kita bertemu dengan Nabi kita, satu saat kita bersama Nabi kita, dan dibimbing kita masuk surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Isra wa Mi'raj.
kebanyakan ketika sebagian orang mengaji Isra dan Mi'raj dan kepada anak-anak kita umumnya diajarkan itu terdapat di dalam Quran surah 17 Al-Isra dari ayat pertama itu, ya, bercerita bagaimana Nabi dari Isra-nya dari Masjidil Haram, kemudian nanti ke Masjidil Aqsa, Nabi sholat di sana menempatkan buraknya, kemudian dijemput sama malaikat Jibril alaihissalam naik ke langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha. Di langit pertama bertemu Nabi Adam, di langit kedua bertemu Nabi Isa, Nabi Yahya, yang ketiga bertemu Nabi Yusuf, yang keempat bertemu Nabi Idris, yang kelima Nabi Harun, enam Musa dan Ibrahim. Kemudian Nabi menerima perintah wahyu sholat dari 50 sampai 5, kemudian kembali lagi ke bumi, bertemu lagi di kota Makkah. Umumnya seperti itu Pak ya. Kalau seperti itu rasanya agak apa Pak ya, biasa saja dan Bapak Ibu pasti lebih paham tentang itu. Cuman sayangnya, nah ini masalahnya, sayangnya banyak hamba Allah bahkan sebagian kajian-kajian yang tidak membahas poin terpenting Nabi itu diisrakan. Kenapa? Karena di situ puncak ceritanya Pak. Ya, kan Isra Mi'raj itu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi yang di luar nalar manusia nih. Dan Bapak harus belajar dulu kenapa dikasih, supaya nanti nyambung dia. Kalau enggak, kurang geh rasanya Pak Bu. Ya, maka kalau bercerita tentang Isra Mi'raj itu dimulai di bulan Rajab tahun ke-10 kenabian. Tahun ke-10 kenabian bukan tahun ke-10 hijrahnya Nabi, tapi tahun ke-10 kenabian ketika Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu kalau ada rezeki punya uang lebih nanti beli nama kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Salah satu kitab tebalnya hampir sama seperti ini Bapak Ibu, 250 ribu Pak. Enggak akan habis piti Bapak Ibu insyaallah. Ya, beli kitab itu salah satu kitab penulis tentang sirah nabawiyah terbaik nomor 1 di dunia. Ya, di situ dijelaskan salah satu sebab Nabi diberikan hadiah mukjizat yang luar biasa Isra Mi'raj itu bertepatan dengan bulan Rajab tahun ke-10 kenabian. Apa Bapak Ibu? Nabi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan ujiannya tak main-main Bapak Ibu. Ujiannya Allah wafatkan 2 tameng tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia Pak Bu? Dia adalah pamannya Abu Talib dan istrinya tercinta Sayyidah Khadijah. Abu Talib wafat di bulan Rajab. Bapak Ibu tahu sendirilah, tak perlu saya ceritakan, mungkin bahkan kajian di sini, betapa banyak perjuangan Abu Talib menjaga Nabi Muhammad SAW sejak usia 8 tahun sampai nikah. Dijaga itu Pak Bu. Ya, pergi berdagang kemana-mana dibawa. Dijahati kaum kafir Quraisy, pasang badan langsung Abu Talib. Ya, meskipun akhir-akhirnya beliau belum mau masuk Islam. Kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, berapa tuh Pak? 2 bulan lebih kurang. Ya, Allah wafatkan tameng di rumah. Nah, ini ada pesan moral nanti Bapak Ibu. Ya, jadi kadang-kadang kita dalam menjalani kehidupan ini ada orang-orang yang pasang badan menjaga kita di luar. Betul enggak? Kawan-kawan kita, kerabat kita, ponaan saudara kita, kalaupun kita keluar orang menjahati, biasanya dia yang bela. Nah, kalau bahasa muda Pak, biasa sama-sama poi ngaji, kemudian syura, sama-sama salat jemaah, kini ndak ada aja Pak. Apa rasa Pak? Agak ada yang aneh rasanya. Solat sama-sama, poi sama-sama, pakai tungkek kadang sama-sama lah. Di usia tua pun sama ke masjid. Sekarang dia sudah tidak ada. Ya, Allah ambil 2 tameng terbaik Nabi yang menjaga, melindungi Nabi, yang menghibur Nabi di dunia, yaitu pamannya Abu Talib dan istrinya Sayyidah Khadijah. Khadijah satu-satunya perempuan yang memeluk Islam di awal-awal masa kenabian, dan kemudian dia juga yang menolong Nabi. Hartanya digunakan untuk membantu Nabi Pak. Jadi jangan main-main di situ. Ya, bahkan sampai terbawa emosional, Nabi terbawa mimpi tersebut-sebutkan nama Sayyidah Khadijah, satu-satunya perempuan dari istri Nabi yang mendapatkan keturunan. Masya Allah. Dijaga ketika Nabi turun firman Allah, wahyu Allah, Nabi dalam keadaan ketakutan. Ya, takut Pak, karena melihat awang-awang. Ada makhluk sebagian di langit, sebagian di bumi Pak, manggil Muhammad, Muhammad, takut. Ya, kemudian Nabi pulang baru mohon maaf saya baru pulang, buka pintu, lihat wajah Sayyidah Khadijah hilang separuh kegelisahan Nabi. Nah, ini pesan-pesan untuk ibu-ibu. Ya, jadi kalau suami pulang ke rumah buka pintu, nengok wajah ibu tenang, berarti ibu seperti Khadijah. Ibu, ini Pak apa Pak? Balik ke rumah buka pintu, la ilaha illallah, ya kan? Nah, berarti itu ada salah di rumah ya Pak.
Wafat dua tameng terbaik ini, apakah selesai cerita Nabi itu Bapak Ibu? Belum. Maka wafatnya dua manusia terbaik ini yang menjaga Nabi, yang melindungi Nabi, jadi kelakuan kasar, kelakuan buruk kaum kafir Quraisy kepada Nabi. Yang biasanya cuman berani dari jauh, sekarang sudah mulai main fisik Pak. Bahkan sampai ada melempar tanah, melempar kotoran kepada Nabi. Dan anaknya Nabi Fatimah Zahra hanya bisa melihat dari kejauhan. Ayahnya disakiti dan dipersekusi orang kaum kafir Quraisy. Belum ceritanya selesai Bapak. Maka melihat kondisi yang luar biasa itu, sepakat para ahli tafsir, sepakat para ulama menjadikan tahun itu dengan tahun Amul Husni, tahun kesedihan Pak. Saking sedihnya, saking luar biasanya peristiwa ini, kata para sejarawan Islam, tahun ini disebut dengan tahun kesedihan karena wafatnya dua tameng orang tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum selesai Pak. Melihat perlakuan kasar ketika tak ada lagi yang dijaga, tak ada yang menjaga, melihat kelakuan kasar kaum kafir Quraisy, maka melihat kondisi yang tidak aman lagi, Nabi coba keluar dari kota Mekah, Pak. Berjalan ke sebuah kota untuk bertemu dengan Bani Thaqif di kota Taif yang lebih kurang 100 km. Dan catat perkataan kami ini berjalan kaki, Pak. Karena di kota Mekah sudah mulai tidak kondusif, orang yang sudah mulai jahat, sudah mulai tidak main lagi jauh-jauhan, sudah main fisik. Nabi coba keluar untuk bertemu dengan Bani Thaqif di kota Taif. Harap-harap bertemu dengan pemuka Bani Thaqif agar diterima diri Nabi di kota Taif. Ini puncak cerita yang mau saya sampaikan. Bapak Ibu, ketika Nabi sampai di kota Taif, yang Nabi berharap Nabi akan diterima di kota Taif, disambut sebagaimana Bapak Ibu menyambut saya, dikasih minum, kasih makan, dikasih air, diterima, bahkan di live streaming kan direkam. Tahu Bapak Ibu apa yang terjadi? Harap-harap dapat perlakuan baik dari Bani Thaqif. Ternyata kalau di Mekah Nabi cuma diejek, dicaci maki, dicela, di kota Taif bukan dicela lagi Pak. Nabi dilempar pakai batu, dilempar pakai tolak muntah, dilempar pakai sendal. Bahkan mohon maaf kami, sahabat Zaid bin Harithah yang menjaga Nabi, yang ikut bersama Nabi, yang membentengi badan Nabi, itu ikut berdarah kepalanya Pak. Berdarah kepala beliau, bahkan Nabi pun berdarah kakinya. Melihat perlakuan kasar dari kaum Bani Thaqif, penduduk kota Taif. Di sini puncaknya Bapak Ibu. Ketika wafat Sayyidah Khadijah, wafat Abu Thalib, Nabi keluar dari Mekah, bertemu di kota Taif, berharap di Taif diterima. Ternyata dilempar penduduk Taif. Maka Nabi keluar dari kota Taif, beristirahat di sebuah pohon anggur. Sebagian mengatakan pohon kurma. Di sini puncak ceritanya Bapak Ibu. Tak main-main, turun malaikat Jibril, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata malaikat Jibril Bapak Ibu? Muhammad mujabika ila sama. Muhammad, angkat tanganmu ke langit. Mohonkan kepada Allah, minta kepada Allah agar kuangkat kedua bukit ini, kuhimpitkan ke penduduk Taif yang kurang ajar. Murka malaikat melihat perlakuan buruk penduduk Taif kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di Mekah Pak cuma diejek, dicaci maki, dihina. Kalau di Taif dilempar langsung Pak. Saya pun kalau ke sini Bapak Ibu sambut seperti itu, mungkin saya tak akan sanggup lagi ke sini Pak. Tapi lihat, ditawarkan oleh malaikat penjaga dua bukit, diperintahkan malaikat Jibril alaihissalam, Muhammad pun jadi kailah sama. Angkat tanganmu ke langit Muhammad. Mintakan kepada Allah agar kuangkat apapun kau minta, aku kabulkan. Termasuk mengangkat dua bukit ini, kuimpitkan ke penduduk Taif pengajian ini. Murka malaikat Jibril melihat Nabi Muhammad dihinakan oleh penduduk Taif. Tahu tak Bapak Ibu jawabannya apa? Itu sebabnya kenapa Nabi bisa diundang oleh Allah Subhanahu wa taala saat la fa'innahu la ya'lamun. Jangan lakukan. Lihat zaman kini kalimat itu tuh keluar Bapak. Ketika kita dijahati orang, dipersekusi orang, dihina orang, dicaci maki orang, maka dilempar orang mungkin dengan kata-kata kasar, kata-kata kotor. Tapi ketika ditawarkan, angkat tanganmu ke langit, minta sama Allah, apapun kau minta saya kabulkan. Apa jawaban Nabi? Tidak. Fa'innahum qaumun la ya'lamun. Mereka cuma tidak tahu saja. Mereka kaum yang belum mengetahui. Saya yakin kelak di bumi Taif akan lahir laki-laki perempuan yang beriman kepada Allah dan Rasulnya.
Setelah pengajian pulang, tengok HP masing-masing. Apa status agama di kota Taif? Kalau seandainya bukan karena Nabi kita bermohon kepada Allah, selesai Taif, Pak. Tapi sejarahnya apa yang kita dapat hari ini? Apakah tak bisa Nabi memohon, ya Allah hancurkan saja, selesai? Cuman karena sabarnya Nabi, ikhlasnya Nabi, ya, sampai bisa kita ceritakan hari ini. Nabi ingin ajarkan kepada kita, tidak semua kehidupan kita itu ideal dengan apa yang kita inginkan. Tak bisa kita maksa orang untuk suka sama kita. Catat itu, Pak Bu. Ya, maka Nabi mengatakan la fainhum. Mereka tak tahu saja. Mereka mungkin tak tahu saya siapa. Mereka belum mengerti tentang Islam ini. Saya yakin nanti akan lahir di kota Taif, lahir dari syurga perempuan-perempuannya yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Belum selesai itu, Pak. Maka Nabi menadahkan tangan. Di sini puncaknya. Ilahi, Tuhai Tuhanku, kepadamu ku kehandukan kelemahan diriku, ya Allah. Wahwani bainan nas, saya hina, saya rendah di mata manusia, ya Allah. Illa man takiluni, kemana lagi, ya Allah. Ini demi Allah, Pak. Belilah bukunya atau baca yang benar sirahnya. Jadi kalau belajar sirah itu jangan bayang-bayang, bawa ke diri kita, Pak. Istri wafat, paman wafat, dilempar orang, pergi ke sana tak diterima orang. Bapak Ibu kira gimana perasaannya, Pak? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Pasti bingung, Pak. Itu yang dirasakan Nabi. Ila mentakiluni, kemana lagi, ya Allah? Apakah jauh tempatnya di sana yang saya juga akan disakiti mereka? Atau dekat tempatnya dari sini yang mereka akan menguasai saya? Mereka akan berbuat zalim sama saya. Fa'ana rahadin malam taqdub alayya, saya ridho, ya Allah, sepanjang bukan engkau yang marah sama saya. Wala haula wala quwata illa billah. Dan daya kekuatanmu saja yang saya butuhkan. Dilempar orang, radin. Dihina orang, radin. Dijahati orang, radin. Malam taqdub alayya, sepanjang bukan engkau yang marah sama saya terima, ya Allah. Bisa seperti itu, Pak. Ini kan jarang disampaikan. Padahal disinilah puncaknya ketika berhasilnya Nabi melalui kesabaran itu. Ya, maka Allah undang Nabi diberikan hiburan, hadiah, kata para ulama kita. Tapi jangan dilihat Isra Mi'rajnya dulu, tengok sabarnya dulu. Karena Anda tak lihat sabarnya bagaimana, makanya Anda tak terima Isra Mi'raj. Oh, tak masuk akal, Ustaz. Masa satu malam bisa jalan? Iya, sabarnya Nabi pun tak masuk akal. Ya. Betapa Nabi ridho menerima apa yang telah Allah tetapkan. Coba bawa ke diri kita, Pak. Maka ada poin hikmah pertama, pesan dari Isra Mi'raj yang pengen saya sampaikan di rumah Allah ini. Maka perlu Bapak Ibu ketahui, untuk mendapatkan sesuatu yang besar, sesuatu yang indah itu tak seperti membalikkan telapak tangan. Rata-rata mendapatkan kebahagiaan itu biasanya air mata menetes, Pak. Jarang yang enggak. Coba cek semua sirah, cerita sirah. Bagaimana para sahabat, para nabi berjuang mendapatkan kebahagiaan, itu semua dengan rintihan air mata. Ibrahim dibakar penduduknya, mengajak untuk tauhid kepada Allah dibakar. Nabi Isa alaihissalam sampai dibunuh, dikejar-kejar kaumnya. Siapa lagi? Nabi Yunus sampai susahnya mengajarkan kaumnya, sampai pergi kesal, sampai dimakan ikan paus. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun berdakwah, Pak. Ya, 950 tahun berdakwah, tak ada satupun yang mau mendengar, hanya 10 orang. Jadi ada pesan moral di sini tentang Isra Mi'raj yang jarang disentuh sama sebagian kita, bahwa setiap yang kita inginkan itu tak sesuai dengan apa yang kita pikirkan terkadang, Bapak Ibu. Karena memang untuk mendapatkan kebahagiaan itu sering dengan kepedihan dan kesedihan. Am hasibatum an tadkhulul jannah, Quran surat kedua 214 kanan paling bawah itu. Am hasibatum an tadkhulul jannah, kalian kira mudah masuk surga itu, kata Allah, seperti membalikkan telapak tangan saja. Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, sedangkan kalian belum diuji, belum merasakan bagaimana orang dulu untuk menuju surga Allah. Masih sholat subuh saja berat datang, Pak. Belum ujian kita seperti orang di Palestina sana. Di mana posisi kita, Pak Bu? Kadang tak adilnya gitu. Mohon maaf saya banyak-banyak di sini. Saking sayangnya pengurus masjid, subhanallah, luar biasa besarnya. Dingin dikasih AC. Kalau panas tak kepanasan, dingin tak kedinginan. Karpetnya empuk luar biasa. Bapak Ibu pun tak mau datang sholat. Cita-cita masuk surga Firdaus. Subhanallah. Masad sumul ba'sa wadharra wazulzilu. Ada orang-orang dulu diuji ringan, ada ujiannya menengah, bahkan sampai ada yang menguncang hidupnya. Kadang-kadang Allah tuh uji, Pak Bu. Datang azan, Allahu Akbar, gerimis. Ditanya sama Allah, Pak Sun, ringan, masih datang nggak ke masjid?
Ya, kadang ada sebagian orang baru mendung, Pak. Mendung baru. Bang, Abed aku soji hari hujan. Padahal mendung itu. Gagal Bapak Ibu. Wadarra sudah mulai menyakiti ke badan, sudah mulai gerimisnya tinggi. Keluar hujannya, turun hujannya. Bapak Ibu masih mau datang masjid enggak? Kalau masih datang Bapak Ibu ke masjid selamat, saya katakan. Kadang ada orang subhanallah, ketika hujan tak mau dia datang ke masjid. Ya, tapi mobilnya, motornya, kendaraannya bisa menerobos padang panjang, padang Pak, tempat main-main itu. Bisa mobilnya menerobos tempat main, tapi tak pernah bisa menerobos derasnya hujan untuk datang ke masjid. Itu ditanya besok sama Allah, Pak. Jangan main-main. Bapak Ibu hafal surat favorit. Alhaakumut takatsur. Bangga-banggalah kalian kata Allah dengan harta kalian itu. Hatta zurtumul maqabir. Sampai nanti tanah penuh di mulut kalian. Ya, baru kalian sadar kemana guna harta itu. Ya. Ada wazulzilu, ada yang menguncang, Pak. Dia enggak gempa bumi, tapi ketika berjalan rasanya berguncang saja. Hidup ini susah. Ya, mau pergi kemana, ke sana kemari, sedih saja rasanya. Memang enggak gempa bumi, Pak, tapi mau menguncang ke dalam jiwa. Ada sebagian orang ketika berjalan, bingung mau kemana, Pak. Semua orang jahat, semua orang tak ngerti kita, tak bisa memahami kita. Hatta yaqular rasulu wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai orang terdahulu ngomong, bicara sama nabinya. Kapan masalah ini selesai? Dulu Pak, mohon maaf saya, ada kisah seorang perempuan di zaman Nabi, di awal-awal Muslim, di awal masa-masa Islam, ingin belajar Islam Pak. Itu kalau sempat ketahuan sama kaum kafir Quraisy, itu dibunuh langsung. Kata Allah ketahuan Pak, ketahuan mau belajar ke rumah Arqam bin Abi Arqam, ditangkap, diikat tangannya Pak, kiri kanan kaki dua. Di setiap ikatan itu ada kuda yang siap lari ketika dipukul. Maka ketika itu dikatakan, irtad, murtad kok enggak? Maka perempuan ini mengatakan, ahad. Irtad, keluar enggak dari Islam? Dia katakan ahad. Yang ketiga, irtad. Dia katakan ahad. Di toko itu Pak, di toko kuda itu, putus Pak, tangan kakinya. Dan itu dilihat sama anak kandungnya. Bapak Ibu bisa bayangkan enggak? Begitu beratnya orang dulu berjuang untuk menegakkan Islam. Anda kurang apa sekarang? Maka ada pesan Isra Mi'raj yang ingin disampaikan sama Nabi. Setiap kesedihan pasti ada kebahagiaan, sabar. Mungkin ada mi'rajnya kita dengan cara versi lain yang Allah siapkan sama kita, sabar. Jangan banyak ngeluhnya Pak Bu. Ya, jangan merasa Bapak Ibu seolah-olah paling susah hari ini, paling payah hidupnya hari ini. Bapak Ibu belum ketemu orang di bawah saja. Ya, lihat Nabi kita Muhammad SAW, betapa banyak ujiannya, perjuangannya, namun tak sedikit pun keluar cacian dan makian di lisannya. Maka pesan pertama, bisa nak kita seperti itu? Ya, kalau bisa, insya Allah Allah akan perjalankan dan angkat derajat kita, sebagaimana Allah memperjalankan Nabi dan mengangkat derajat Nabi Muhammad SAW. Maka ini pesan pertama. Ya, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Ini kalau saya gitu selalu Pak, kalau ada masalah, ya pasti selesai. Ngomongnya gitu Pak, pegang dada, pasti selesai. Ya, tak mungkin Allah memberi saya masalah ini kecuali pasti saya bisa menghadapinya. Ini pesan pertama. Kemudian yang kedua, Pak Ibu dirahmati Allah, ada pesan tersirat dari kisah Nabi Muhammad SAW. La fa innahum qaumun la ya'lamun. Jangan lakukan, mereka cuma tidak tahu saya siapa. Ini yang jarang terjadi pada masyarakat sekarang. Masyarakat sekarang terlalu hiperaktif, ya, terlalu berlebihan dalam merespon sesuatu. Tidak semua sesuatu yang buruk kita harus respon juga dengan buruk. Kalau buruk ketemu buruk, semuanya jadi buruk Pak. Ya, makanya saya heran kadang-kadang ada orang belajar di sini bisa kelahi sama masjid sana. Masjid sana belajar Al-Quran dan hadis tapi kelahi sama sana karena responnya tidak baik. Ya, maka ada pesan pertama yang pengen Nabi sampaikan di sini, kalau ada sesuatu yang membuat engkau sakit hati yang dilakukan orang sama kita, maka tidak semua sesuatu yang buruk itu harus kita balas dengan buruk. Maka balas juga dengan kebaikan. Siapa tahu dengan kebaikan itu mereka berubah. Coba Pak bayangkan ketika dikatakan Muhammad angkat tanganmu ke langit, diminta sama Nabi ratakan kota Taif, selesai Taif Pak. Tak ada cerita. Tapi kan sekarang Nabi menunjukkan sama kita, fa innahum qaumun la ya'lamun. Mereka tak tahu saya siapa. Coba kayak gitu kita hidup Pak. Difitnah orang, diajak orang, tidak apa-apa. Mungkin dia salah paham tentang saya. Mungkin belum tahu dia tentang saya. Mungkin nggak sampai beritanya kepada mereka. Kalau sekarang kan enggak. Respon lebih kita utamakan daripada padahal Allah mengatakan di dalam Quran surah Fussilat, "Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan."
Tak semua yang sama antara baik dengan buruk itu. Kata Allah, sesekali tolaklah yang buruk itu dengan kebaikan. Coba tolak yang buruk itu dengan yang baik. Jangan buruk lawannya dengan buruk. Marah dengan marah. Coba aja Pak, istri pulang ke rumah cemberut, bapak juga cemberut. Apa yang terjadi? Pecah piring. Bersumpah mu tuh mah. Nampak istri cemberut, suami ngapain? Senyum Pak. Cari kata lawannya. Tapi kalau suami cemberut, Bu, ibu jangan cemberut. Ya, pecah piringnya Pak. Kok suami balik ponek-ponek pulang cemberut? Ngapa abang cemberut kadang? Itu pecah rumahnya Pak. Maka cari lawannya. Ketika ada sesuatu yang buruk, cari yang baik. Kita kan sekarang nggak kayak gitu Pak. Ya sering kita utamakan sesuatu yang buruk itu ketemu dengan yang buruk. Bapak Ibu, mohon maaf saya bertanya. Kenal Fir'aun Pak? Kenal? Oh, kok kenal Pak? Lihat Pak? Oh, pernah dengar. Kok kenal di mana? Ada belanja ke pasar Renai ya? Pernah dengar nama Firaun Bu ya? Firaun itu apa? Kurang lengkapnya, kurang ajarnya Pak. Lengkap itu kurang ajarnya Pak. Di Quran surah An-Nazi'at mengatakan faqala ana rabbukumul a'la, saya Tuhan. Bayangkan Pak, saya Tuhan kata dia. Di Renai lah ada ngaku Tuhan juga Pak. Paling kore orang Indonesia ngaku nabi Pak. Aduh. Ngaku malaikat aduh, nak nurunkan malaikat aduh. Belum pernah ngaku Tuhan, belum ada. Kalau ibu hamil ya di zaman Firaun itu lahir laki-laki Pak, langsung sembelih Pak. Yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Di samping perempuan kita itu, istri kita itu ada algojo Pak. Kalau keluar laki-laki langsung sembelih Pak. Masih merah disembelih, subhanallah. Kurang ajar kan? Kalau tak suka nengok Bapak, nampak rambut itu jelek. Dia katakan, saya tak suka nengok rambut kamu. Tanggalkan kepalanya. Tak disuruh gunjang buat Bapak, tanggalkan kepalanya. Kurang ajar nak Firaun. Tapi ketika disuruh berdakwah, Quran surat Thaha, Harun Musa idhaba ila fir'auna innahu tagha faqul lahu qawlan layyina. Harun Musa pergilah ke Firaun. Dia sudah mulai nyimpang, sudah mulai kasar, sudah mulai sombong hidupnya. Katakanlah perkataan-perkataan yang baik untuk berjumpa Firaun. Ini Pak, Nabi 2 orang Pak, jumpa Firaun disuruh ngomong yang baik. Masa Bapak nggak jumpa Firaun kasar sama orang? Ayolah yuk. Mungkin dengan kelembutan itu orang itu datang sama kita. Tak semua dengan kekerasan mereka akan datang. Ini poin kedua Bapak Ibu. Maka diajarkan sama Nabi, tidak semua hal yang negatif itu terlihat di mata kita harus direspon dengan negatif. Coba sesekali dengan kebaikan, insya Allah mereka akan datang kepada kita. Kemudian yang ketiga, saya cepat, poin terakhir. Ini yang paling penting. Bapak Ibu, ketika Isra Mi'raj, Nabi ngambil apa? Salat ya. Di rukun Islam kita yang 5 itu, yang pertama syahadatain, yang kedua salat, yang ketiga zakat atau ada yang mengatakan puasa, yang keempat zakat, yang kelima haji. Saya ingin bertanya serius di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu, misalkan hari ini kita wafat dan Bapak Ibu belum berangkat haji. Saya bertanya, apakah Bapak Ibu berdosa? Ada sih yang mulai haji Bapak Ibu? Banyak. Kalau meninggal hari kau dosa apa? Hah? Allah Allah. Tidak berdosa Pak. Ya, karena perintah haji itu pun diikat dengan rukun dan syarat. Jadi tak semua orang juga bisa pergi haji kalau memang dia tidak kena rukun dan syarat. Yang salah satu syaratnya apa Bapak Bu? Pertama siap dalam segi finansial. Ya Bapak Ibu sanggup berangkat. Jangan sampai aku sampaikan mohon maaf Pak. Jangan sampai Bapak Ibu berangkat haji tapi di rumah orang minta. Jangan Pak. Itu berangkat haji tapi istri dan anak ditinggalkan di rumah minta sama orang ngemis itu nggak boleh Pak. Ya maka kita siap dalam segi finansi. Ya yang kedua kita siap dalam segi fisik kondisi. Ya ada pernah bertanya Ustadz, apa hukumnya menjual ginjal untuk berangkat haji? Kemudian Ustadz terjawab, insya Allah orang itu akan dapatkan 2 katanya. 2 kegagalan. Yang pertama gagal ginjal, yang kedua gagal haji. Ya maka sehat fisik. Ya jangan sampai nanti sampai di sana atau sebelum berangkat kita sudah membuat orang lain susah dan kepayahan. Jadi insya Allah tidak masalah Pak Bu. Tapi mudah-mudahan kalau ada kesempatan kita berangkat haji dan umroh. Yang keempat zakat. Apakah berdosa Bapak Ibu wafat kalau seandainya tidak bayar zakat? Enggak Pak. Enggak. Kalau harta Bapak nggak sampai, di sini mungkin ada orang Mas Nas, mohon maaf saya. Kalau nggak sampai harta Bapak di nisab dan haulnya dalam 1 tahun, tidak berubah harta itu, ya tidak keluar harta itu, tak sampai hitungannya, Bapak Ibu wafat tidak dosa Pak. Nah tidak masalah. Tapi kalau sampai dibayarkan. Yang ketiga, insya Allah sebentar lagi kita laksanakan 1 bulan lagi insya Allah puasa Ramadan. Boleh nggak orang Islam meninggalkan puasa wajib Ramadan? Oh beda pendapat. Boleh.
Boleh. Ada penyebab dia bisa meninggalkan puasa wajib Ramadan. Quran surat kedua 184-85 kiri pertengahan. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kata Allah, kalau seandainya kamu sakit atau kamu sedang safar yang kamu tak sanggup melaksanakan puasa, boleh ditinggalkan. Tapi diganti. Kalau itu ganti, Pak. Tapi ada yang memang benar-benar boleh ditinggalkan. Siapa orangnya, Pak? Orang tua yang sudah sakit dan renta. Contoh misalkan, Bapak Ibu punya orang tua, usianya sekarang 80 tadi katanya Pak ya, ada 90 tahun. Kata dokter, Bapak Ibu ini nggak boleh nggak makan. Karena dengan makan itu dia masih hidup. Asupan gizinya di sana. Tiba-tiba Bapak datang balik ke rumah, Mak, kenapa nggak puasa Ramadan? Dosa itu. Ya, puasa wajib nggak puasa. Karena ibunya juga tak belajar, puasa dek tadi Pak. Pas jam 2 boleh mati. Berdosa apa tuh Pak? Padahal dia bisa membayar fidyah, ya dia bisa ngasih makan orang yatim. Sekarang fokus ke pembahasan kita, sholat. Sebutkan sama saya satu saja alasan Bapak Ibu boleh meninggalkan sholat. Jangan sampai haid. Haid itu beda pembahasannya nanti. Khusus untuk perempuan. Satu saja Pak. Hal yang membolehkan Bapak Ibu boleh meninggalkan sholat. Ustadz, saya tak bisa berdiri. Boleh duduk? Boleh. Tak bisa duduk? Berbaring Pak ya, jangan tidur. Kalau tidur tak bisa sholat Pak. Berbaring. Kalau tak bisa baring, isyarat Pak. Subhanallah. Masih ada aja nyawa di dunia. Kalau meskipun infus lawannya, tapi masih ada aja di dunia gak boleh tetap sholat. Subhanallah. Itu pentingnya sholat Pak. Kalau dingin, sekarang dingin, mohon maaf. Atau qadarullah di Benai, di kampung kita, Allah uji dengan kekeringan. Pak, kekeringan. Tak ada air. Boleh kita tinggalkan sholat? Ada tayamum kan Pak? Masya Allah. Bahkan sampai sayangnya Allah, kalau Anda sedang safar jauh, ya terlewatkan waktu sholat itu, Anda dibolehkan jamak. Bahkan sampai Allah mengizinkan mengurangi jumlah sholat itu dengan qasar. Maka kalau sampai detik ini ada orang belajar Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj, puluhan tahun hidup dengan Isra Mi'raj, kesiko Isra Mi'raj, besok di sana Isra Mi'raj, situ Isra Mi'raj, tapi sholat tak berubah, ada yang salah itu Pak. Ada yang salah itu. Maka Isra Mi'raj ini momentum untuk evaluasi bab sholat kita. Sampai di mana sholat kita ini? Ya, sudah menghargai Nabi belum kita? Ya, satu-satunya ibadah yang langsung dijemput datang, langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu sholat. Dan Anda dengan mudahnya meninggalkan sholat itu. Ya, mungkin mohon maaf, semua kita sepakat. Ya, berzina itu haram, berjudi itu haram, mabuk-mabukan haram. Dan bahkan mungkin kita tidak mau duduk dengan orang yang melakukan hal itu. Tapi ada di antara diri kita yang mau duduk dengan orang yang meninggalkan sholat. Padahal dosa meninggalkan sholat itu besar wa ibu subhanallah. Maka di sini ada pesan poin ketiga. Saya tutup kajian saya di sini. Evaluasi bab sholat kita sudah sampai di mana? Melalui peristiwa Isra Mi'raj yang agung ini, sholat kita sampai di mana? Ya, sudah puluhan tahun hidup, ribuan kali rukuk dan sujud. Tolong tanya Pak Bu tanpa lihat kiri kanan, tanpa tunjuk orang lain. Berapa persen bacaan sholat itu yang sudah kita pahami? Ya, 17 rakaat sehari semalam, betul? Kita ngomong iyyaka na'budu wa iyyaka. Saya tanya jujur, aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari apakah benar atau belum? Ngomong iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Anak sakit kemana nih, Pak? Tapi katanya na'budu. Ya, tapi percaya juga. Di situ ada pohon besar, percaya juga. Susah ngajarinnya dan marah Bapak Ibu kalau diajarin. Tapi katanya na'budu. Mana na'budu itu? Ya, lo juga orang. Oh, tuh hebat dukunnya. Dukun lo sih. Subhanallah. Nasta'in. Ya Allah, kalau saya punya masalah kepadamu saya ngadu. Lah iya tuh. Pak, Bapak ikut dua nak ngajar, nak kerojo ke kebun, tiba-tiba bocor ban. Ibu mau ke pasar, belanja ke pasar, tiba-tiba bocor ban. Apa yang Bapak Ibu katakan pertama kali? Apa yang Bapak Ibu katakan pertama kali? Nah, keujian Bapak. Kalau orang dulu dapat musibah, alladzina idza asabatsum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kini enggak ada Pak. Kamu berani Pak ngecek ajamku. Kalau kini enggak ada Pak. Ada musibah, foto lu Pak. Foto lu. Nah, sampai di media. Bocor ban saya guys. Subhanallah. Enggak berubah dah Pak. 17 kali ngomong nasta'in, tapi orang sejak kita dulu kan. Nggak pernah Tuhan kita dahulukan. Bukan tak boleh minta tolong sama orang lain, tapi adabnya sebagai muslim, Tuhan dulu yang kita temui. Sekarang enggak. Kamu berani Pak ngomong gitu. Anak-anak Bapak kalau juara berhasil sesuatu hal, ngapunya pertama kali?
Aku pernah nengok anak main bola Pak Izin. Main bola, cetak bola gol. Cetak gol. Itu di mana dapetnya tuh? Siapa ngajar tuh? Harusnya kalau kita mendapatkan sesuatu, kita ucapkan, kini ndak ada Pak, tengok tanya anak kok. Juaranya di kelas. Dapetnya menjawab pertanyaan guru. Siapa tidurnya? Ronaldo tidurnya. Subhanallah. Berubah enggak Pak hidup kita sekarang? Kita ngomong sholat 17 rakaat sehari semalam, tapi pola perilaku kita tidak berubah. Kita minta sama Allah, Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wa'atini, wa'afini. 8 Mbak. 8. Tapi hidup susah juga. Ya, bocokak juga dengan orang, kelahi juga dengan orang. Berarti hanya sampai di sini. Saya minta maaf banyak Pak. Hanya sampai di sini. Ya. Dan jangan bangga kalau Bapak Ibu masih 17 rakaat di sini. Anak TK pun juga 17 rakaat. Tambah dengan rawatib. Ya, dah selesai rawatib, jangan bangga dulu. Anak SD pun rawatib. Ya, tambah dengan tahajud. Ya, kalau sudah tahajud tambah dengan qiyamul lail dan sebagainya. Makanya salah satu firman Allah Subhanallazi asra bi'abdihi laila. Kenapa Allah pilih diksi laila malam? Karena ada keajaiban malam yang tak didapati di pagi hari. Witir itu dilakukan malam atau pagi? Malam. Besok insya Allah selesai Isya di bulan Ramadan, Bapak Ibu ada namanya sholat tarawih. Malam atau pagi? Malam. Ada di Al-Quran langsung disebutkan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, dan sebagian malam di saat orang lain mengorok tertidur mengantuk, ada hamba Allah yang bangun bertemu dengan Allah, salat tahajud, bahkan sampai Allah berikan kemuliaan di sepertiga malam terakhir. Wa bil asharihum yastaghfirun. Ada orang-orang yang sibuk urusan dunianya, makan banyak-banyak ketika sahur, tapi ada hamba Allah yang sahur itu dia beristighfar kepada Allah, minta ampun. Ini poin pesan Bapak Ibu Isra Mi'raj yang pengen saya sampaikan, karena waktu kita singkat. Ambolah tahu Bapak Ibu lah nengok sate di belakang. Intinya saya pesan betul Bapak Ibu. Saya ulangi lagi satu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tak ada satupun musibah masalah yang menimpa hidup kita kecuali kita sanggup. Sabar, terima semua itu. Insya Allah kita akan Isra dan Mi'raj dengan cara kita masing-masing. Yang kedua, tidak semua hal harus kita respon dengan keburukan, karena bisa jadi hal yang datang di luar sana mereka belum tahu kita siapa. Sebagaimana Bapak Ibu belum tahu saya siapa, jangan justifikasi saya siapa, dan saya juga tidak akan menjudge Bapak Ibu seperti apa. Itu ajaran dari Nabi kita Muhammad SAW. Yang ketiga, salat ini tiangnya agama. As-salatu imaduddin, salat itu tiang agama, pembatas, pembeda antara orang kafir dengan orang beriman, itu salat. Pertama kali rapor Bapak Ibu yang akan ditanya adalah salat. Beribu-ribu Bapak Ibu haji, banyak pun Bapak Ibu zakat, puluhan tahun Bapak Ibu puasa, tapi Bapak Ibu tidak sholat, itu semua akan gagal di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pulang dari hari ini, ayo sama-sama kita perbaiki diri. Tak usah lihat kiri kanan, tak usah tunjuk orang lain. Momentum Isra Mi'raj menjadikan diri kita semakin dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berkenan mempertemukan kita di bulan Rajab dan Sya'ban ini sehat walafiat, dan bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini insyaAllah. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini hendaknya lebih baik, lebih maksimal daripada Ramadan tahun-tahun sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tadi selesai awak cuma pergi ke dukun. Oh, berdoa. Ini awak sakit. Kamu pergi ke tukang murid, awak pun boleh ya? Kalau tukang urik boleh ya? Yang dengan syariat boleh. Maksud saya seperti ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu enggak apa yang dilakukan Nabi pertama kali kalau sakit? Nah, kan itu masalahnya. Ya, bukan tak bolehnya Pak. Ikhtiar itu wajib dalam Islam. Tapi ada hal-hal yang selalu kita lewati tapaknya, yang diajarkan langsung sama Nabi kita. Bapak boleh nanti coba Pak, kalau boleh, hadis sahih. Kalau Bapak Ibu sedang sakit, Nabi ajarkan langsung. Pegang bagian sakit itu. Saya sebelum berangkat ini Pak, mohon maaf, saya migrain Pak. Hampir tak jadi ke sini. Tapi dengan izin Allah, Allah sembuhkan. Saya amalkan itu insya Allah. Apa amalannya Pak? Kalau sakit, pegang yang sakit itu. Misalkan Bapak sakit kepala. Ya, baca bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian baca a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Ya Allah, aku berlindung padamu dari keburukan yang melekat pada diri saya sekarang ini. 7 kali Pak. Dengan iman dan takwa Bapak insya Allah sehat. Dengan iman dan takwa Bapak insya Allah sehat. Makanya banyak kejadian-kejadian di zaman Nabi yang dia tak butuh datang ke siapa-siapa, hanya dengan mendengar nasihat dari Nabi itu sembuh. Itu bisa sehat dan sembuh. Ini kan mukjizat Nabi satu kita bahas Pak. Masih banyak mukjizat Nabi tentang kesehatan yang belum kita bahas di sini. Ya, ketika perang Nabi pernah terluka dan sehat. Ya, bagaimana dulu sahabat-sahabat yang hampir buta kemudian sehat. Cuman kan kita belum bahas di sini. Ya, cuman salah pahamnya kita bukan tidak bolehnya ke manusia.
Kadang-kadang mohon maaf, dokter pun kadang salah. Mohon maaf saya. Otang sakit dong, Mam. Iya, ke siapa ube? Ke si Anu. Si Anu dia mantap ubenya. Itu salah, Pak. Itu salah, Pak. Yang menyehatkan kita tetap Allah. Beliau perantara. Sama juga dengan tukang urip tadi, ayah anda. Mohon maaf. Ya, memang ke inyo sehat. Tapi jadi berbeda inyo sehat tuh. Jangan mentang-mentang inyo pandai murid mah. Kalau dengan inyo pasti sehat. Wa yazubillah. Bahaya itu, Pak. Bahaya itu. Ya. Poilah ke sianu, insya Allah kalau ke situ agak mendingan betah dengan izin Allah. Makanya setiap keluar rumah kan kita diajarkan berdoa. Bismillah dulu. Ya, jangan sampai nanti manusianya yang kita fokuskan, itu maksud saya. Ya, bukan tak boleh nanti Bapak Ibu setelah kau sakit patah atau kiliar, ada tukang murid sih kok, memang bisa murid, Bapak Ibu tak datang loh. Bid'ah syirik. Nah, itu bah, itu enggak boleh itu tuh. Itu maksud ambo tuh enggak boleh macam itu tuh. Nah, maka dahulukan walas tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hasanah. Utamakan yang baik dulu. Ya, lihat yang baik dulu. Jadi kalau ada Nabi ngajarkan, Nabi dulu, baru setelah itu ikhtiar kita kepada manusia. Jadi boleh itu ya Anda. Jadi bukan maksud ambo hendak meninggalkan setelah itu Pak Ibu lah sakarat kan. Iku, bang ke dokter lah bang. Kata Ustaz Endio tak boleh ke dokter. Ke Tuhan je lah. Mati insyaAllah tuh Pak. Mati insyaAllah tuh. Itu salah paham namanya belajar. Sama juga. Masalah ikhtiar. Lah terbakar rumah kan. Kata Ustaz kalau ada musibah ucapkan je lah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Diam ya kan rumah terbakar. Itu salah juga Pak. Itu salah juga maksud ikhtiar. Nah, jadi maksud kami kebanyakan umat Islam sekarang lebih mengutamakan ikhtiarnya kepada manusia dibandingkan kepada Allah dan Rasulnya pertama kali. Jadi silakan setelah selesai Allah dan Rasulnya kita temui orang-orang yang bisa menolong kita. Itu mungkin Pak. Ada lagi Pak Bu? Ambo kau ada ustad-ustad hebat-hebat pun. Nah Pak, aku salah jawab bungi lah Pak kamu. Ada lain? Oh induk-induk lah bungi kamu masih lagi ikut. Tengok jam kan, oh lagi 6:30. Ada yang bekerja nanti insya Allah Pak ya. Kita juga tak lama-lama kajian nanti orang juga mau cari rezeki. Ya jangan sampai kajian menjadi orang takut mencari rezeki. Kita tutup Pak ya. Kita berdoa kepada Allah. Astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba waliwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Allahumma iftah lana abwaabal khair, abwaabal barakah, abwaabal ni'mah, abwaabal quwwata, abwaabal rizqi, wa abwaabas sihhati, abwaabas salamah, wa abwaabal jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, Isra Mi'raj tidak bisa dipelajari hanya sekedar kajian sekali duduk, Pak. Maka saya sarankan pulang ke rumah belilah kitab-kitab syirah, belajar. Kalau tak bisa baca, minta sama anak cucu Pak. Insya Allah mudah-mudahan itu nanti yang mempermudah kita bertemu dengan Nabi kita. Sekali lagi saya minta maaf, tak semua bisa saya ceritakan di sini. Semoga lain waktu dan kedepannya bisa kita mengenal tentang Nabi kita, perjuangan Nabi kita, dan mudah-mudahan kita bertemu dengan Nabi kita di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin. Yang benar datang dari Allah Pak, bawa pulang itu hidayah, bukan dari saya. Tidak usah puji-puji saya nggak butuh itu. Kemudian kalaupun salah, itu murni dari kami Pak. Mohon kiranya maafkan saya, doakan saya supaya bisa belajar lebih baik lagi ke depannya. Kita akhiri majelis yang mulia ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum, berbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.